Assalamualaikum, suara saya keluar nggak? Keluar Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya jadinya double nih, pakai HP sama pakai laptop ya. Yang di laptop nggak bisa di unmute, kalau yang di HP bisa. Oke, nggak apa-apa Pak Adi. Ya, double ya, nggak apa-apa ya. Nggak Oke, apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dari RBP ya. Ini suaranya kecil amat ya. Dengeran kok, kedengeran. Dengeran ya. Ya, siang hari ini saya akan membahas mengenai Permenpan RB nomor 45 tahun 2022, berikut turunannya dan implementasinya dalam formulir informasi jabatan. Saya share dulu ya, share screen ya. Sudah muncul? Sudah? Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Ini karena saya baru pertama kali juga ini ya pakai Teams ya. Jadinya agak ini juga nih, agak kaku juga nih ya. Tapi kayaknya sama aja ya sama Zoom ya, kurang lebih ya. Kurang lebih sama Pak. Kurang lebih sama ya. Oke. Baik, ini Permenpan 45 tahun 2022. Karena ini saya kebetulan dadakan banget kemarin ya dimintanya. Jadi saya belum menyiapkan bahan. Kita langsung buka dari peraturan dan contoh anjabnya aja ya teman-teman. Baik, ini kita lihat peraturan Menpan nomor 45 tahun 2022. Ini intinya adalah mengganti Permenpan RB nomor 41 tahun 2018. Jadi sebelumnya kita mengenal peraturan Menpan nomor 41 tahun 2018 itu untuk nomenklatur jabatan pelaksana. Kemudian sekarang dirubah dengan Permenpan 45 tahun 2022. Nah, hanya saja memang Permenpan 45 tahun 2022 ini mensimplifikasi jabatan pelaksana menjadi hanya 3 kelompok atau 3 klasifikasi jabatan saja, yaitu kelompok klerek, kemudian operator dan teknisi ya. Nah, teman-teman sekalian, sebetulnya lahirnya Permenpan 45 tahun 2022 ini dalam upaya membedakan antara jabatan fungsional dengan jabatan pelaksana. Ya, jadi yang sebelumnya ada jabatan-jabatan pelaksana yang tugasnya beririsan dengan jabatan fungsional ya. Nah, saat ini dipastikan jabatan pelaksana itu tugasnya tidak lagi beririsan dengan jabatan fungsional ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lahirnya Permenpan 45 tahun 2022 ini adalah dalam rangka mensederhanakan tugas-tugas jabatan pelaksana ya. Jabatan pelaksana yang sebelumnya sampai ke melakukan analisis gitu ya. Nah, di Permenpan 45 tahun 2022 ini tidak ada lagi tugas-tugas analisis ke dalam jabatan pelaksana. Karena tugas-tugas analisis akhirnya nanti akan menjadi tugas dari jabatan fungsional ya. Jadi kalau misalnya pada satu instansi pemerintah itu sudah ada jabatan fungsional ya, maka semua tugas-tugas yang sifatnya analisis, penyusunan rekomendasi gitu ya, itu masuk ke dalam tugas-tugas fungsional. Ya, sedangkan untuk tugas-tugas yang sifatnya sederhana seperti mengadministrasikan gitu ya, kemudian mengumpulkan data gitu ya. Nah, itu menjadi tugas dari jabatan pelaksana ya. Makanya jabatan pelaksana ini dibatasi tugasnya ya. Klasifikasinya dibatasi hanya untuk klerek, operator dan teknisi. Ya, makanya tugas-tugas yang lebih kompleks
tugas-tugas yang memerlukan keahlian yang lebih tinggi gitu ya, tugas-tugas yang memerlukan pegawai yang bisa multitasking. Nah, itu adanya di jabatan fungsional. Ya, sedangkan untuk jabatan pelaksana hanya melaksanakan tugas-tugas yang sifatnya administratif atau pengumpulan data gitu ya, mengklasifikasikan data gitu ya, tapi tidak sampai kepada mengolah, tidak sampai kepada menganalisis, tidak sampai kepada menyajikan data. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama karena ini nantinya akan menentukan ya ketika kita menyusun anjabnya itu kan menentukan uraian tugasnya apa saja ya. Uraian-uraian tugasnya apa saja yang bisa menjadi uraian tugas dari jabatan pelaksana. Apalagi seperti kita ketahui bersama bahwa dengan lahirnya Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang pembinaan jabatan fungsional itu jabatan fungsional menjadi tidak tergantung lagi pada butir-butir tugas ya. Kalau sebelumnya jabatan fungsional itu bergantung pada butir-butir tugas ya sebagaimana diatur dalam peraturan Menpannya masing-masing jabatan fungsional. Dengan adanya Permenpan 1 tahun 2023 maka jabatan fungsional tidak lagi bergantung pada butir-butir tugas. Nah, apa yang menjadi tugas dari jabatan fungsional? Tentunya harus disesuaikan dengan ruang lingkupnya ya. Jadi nanti tugas dari instansi pembina dari jabatan fungsional adalah menyusun ruang lingkup dari tugas jabatan fungsional ya. Bukan uraian tugasnya, tapi ruang lingkupnya. Ya, jadi satu jabatan fungsional itu dia ruang lingkupnya di apa? Misalnya kayak analis SDM aparatur ya, itu menjadi binaan dari BKN, maka kita harus menyusun ruang lingkupnya gitu kan. Ruang lingkupnya tentunya tidak jauh dari pelaksanaan manajemen kepegawaian gitu ya. Nah, manajemen kepegawaian seperti yang kita ketahui bersama di dalam Undang-Undang ASN, di dalam PP Manajemen PNS itu ada 18 butir manajemen kepegawaian ya. Nah, dari 18 butir manajemen kepegawaian itulah yang menjadi ruang lingkup tugas dari jabatan fungsional analis SDM aparatur. Nah, demikian juga jabatan fungsional yang lainnya gitu ya. Itu harus disesuaikan dengan ruang lingkup dari jabatan fungsional tersebut, core-nya di mana gitu ya. Misalnya kalau pengelola jalan dan jembatan gitu ya, analis jalan dan jembatan gitu ya. Nah, itu kan core tugasnya ada di Kementerian PUPR ya. Nah, maka ruang lingkup yang disusun itu harus berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Kementerian PUPR. Seperti itu. Nah, ini ruang lingkup untuk jabatan fungsional. Nah, dengan adanya ruang lingkup, itu pun tidak membatasi tugas dari jabatan fungsional. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bersama, penyusunan angka kredit untuk jabatan fungsional berdasarkan Permenpan 1 tahun 2023 itu didasarkan pada SKP. Ya, jadi nilai SKP-nya berapa itu nanti yang akan menjadi nilai angka kreditnya. Nah, penyusunan SKP itu didasarkan pada Permenpan 6 ya, peraturan Menpan nomor 6 tentang kinerja pegawai. Nah, di dalam peraturan Menpan nomor 6 tentang kinerja pegawai, SKP dari jabatan fungsional itu adalah turunan dari tugas unit organisasi. Ya, artinya nanti SKP-nya jabatan fungsional bukan nanti ya, jabatan SKP dari jabatan fungsional itu saat ini tidak lagi SKP-nya itu tidak lagi terikat pada butir-butir kegiatan atau butir-butir tugas jabatan fungsional, tapi murni turunan dari tugas unit organisasi. Dan ketika menyusun SKP-nya itu harus ada dialog kinerja antara atasan dengan bawahan, antara misalnya eselon 2-nya dengan jabatan fungsionalnya, gitu ya, sehingga nanti pada saat menyusun SKP-nya itu terjadi dialog kinerja. Apa yang ditugaskan oleh jabatan eselon 2-nya, kemudian apa yang dapat dilakukan oleh jabatan fungsional tersebut. Ya. Nah, sehingga tadi karena tidak terikat dengan butir-butir kegiatan, maka tugas dari jabatan fungsional ini menjadi lebih luas lagi. Ya, menjadi luas lagi. Karena tugasnya menjadi lebih luas, nah ini maka
tidak tidak hanya sebatas pada yang sebelumnya diatur dalam butir-butir kegiatan. Ya, jadi harapannya dengan jabatan fungsional yang tugasnya lebih luas, ya maka fungsi-fungsi analisis itu diberikan kepada jabatan fungsional. Ya, sedangkan fungsi-fungsi administratifnya, fungsi-fungsi pengumpulan data, ya yang sifatnya clerical tadi itu adanya di jabatan pelaksana. Gitu ya. Jadi ini memang sejalan ya teman-teman antara peraturan yang mengatur tentang jabatan fungsional dengan peraturan yang mengatur tentang jabatan pelaksana. Ini sejalan ya karena memang dua-duanya harus terpisah. Tidak boleh ada persilangan, tidak boleh ada persinggungan ya, tidak boleh ada tugas yang tumpang tindih antara jabatan pelaksana dengan jabatan fungsional ya. Maka inilah terjadi pembatasan tugas dari jabatan pelaksana. Inilah terjadi pengurangan tugas-tugas dari jabatan pelaksana. Yang tadinya jabatan pelaksana itu sangat luas ya spektrumnya dari mulai administratif sampai dengan analisis, sekarang jabatan pelaksana itu hanya pada tataran administratif saja, sedangkan analisisnya ini menjadi tugas dari jabatan fungsional ya. Maka nanti teman-teman kalau akan menyusun anjab, ya akan menyusun informasi jabatan untuk jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, ini kita harus bisa membedakan batasan ya, harus bisa menentukan batasan tugas dari jabatan pelaksana dan tugas dari jabatan fungsional. Tugas jabatan fungsional ini menjadi lebih analisis ya, dan analisisnya tidak terbatas pada butir-butir kegiatan yang sebelumnya gitu ya. Sedangkan pada jabatan pelaksana itu tugasnya menjadi lebih terbatas hanya pada tataran administratif saja ya, tidak sampai kepada proses analisis. Ini yang filosofi ini yang perlu dipahami bersama, sehingga ketika kita menyusun informasi jabatan, menyusun uraian tugas ya dari masing-masing jabatan fungsional maupun pelaksana, itu kita lebih tegas lagi ya perbedaannya ya. Yang sebelumnya ketika kita menyusun informasi jabatan untuk jabatan fungsional itu kita merujuk pada butir-butir kegiatan, sekarang kita tidak lagi merujuk pada butir-butir kegiatan karena aturan tentang butir-butir kegiatan pada jabatan fungsional itu sudah dihapuskan, tidak ada lagi ya. Maka penyusunan anjab untuk jabatan fungsional ini sama dengan penyusunan anjab untuk jabatan pelaksana gitu ya. Itu sama-sama kita harus meramu sendiri ya uraian tugasnya. Nah, untuk membedakan antara pelaksana dan fungsional, kita harus melihat batasan yang tegas ya. Jadi kalau misalnya dalam satu unit organisasi, dalam satu instansi pemerintah, kita mau menyusun anjab untuk jabatan fungsional, kita juga menyusun anjab untuk jabatan pelaksana, tapi dalam satu unit organisasi yang sama, maka kita harus bisa membuat jarak pemisah gitu ya. Kita harus bisa membuat uraian tugas yang berbeda ya, di mana untuk jabatan pelaksana itu hanya pada tataran administrasi dan untuk jabatan fungsional itu sampai kepada tataran analisis dan penyusunan rekomendasi. Nah, kemudian nomenklatur jabatan pelaksana ditetapkan berdasarkan syarat dan tugas jabatan sesuai kebutuhan organisasi. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebelumnya mungkin dalam satu instansi pemerintah itu dengan Permenpan 41 tahun 2018 itu jabatannya sangat banyak ya, jabatan pelaksananya itu sangat banyak. Tapi dengan Permenpan 45 tahun 2022 ini jabatan pelaksananya nanti terbatas ya, tidak sebanyak yang ada di dalam Permenpan 41 tahun 2018. Sehingga nantinya jabatan-jabatan pelaksana yang udah ada saat ini itu harus harus disederhanakan. Ya, disederhanakan menjadi jabatan pelaksana tertentu yang diatur dalam turunan dari Permenpan nomor 45 tahun 2022 ini. Ya, nanti saya akan perlihatkan ke teman-teman turunan dari Permenpan 45 tahun 2022 ini. Nah, namun demikian, meskipun tadi jabatannya sudah disederhanakan ya, dari jabatan pelaksana yang banyak sekali, disederhanakan hanya menjadi beberapa jabatan saja, ya. Tapi
tugas dari jabatan pelaksana ini harus kaya, ya, nggak boleh menghilangkan gitu ya, nggak boleh menghilangkan tugas dari jabatan tugas dari jabatan pelaksana yang ada di dalam unit organisasi itu, ya. Karena tadi jabatan pelaksana yang sebelumnya ada banyak, kemudian menjadi disederhanakan menjadi lebih sedikit, ya. Maka tugas-tugas yang sebelumnya ada di banyak jabatan pelaksana itu menjadi tugas hanya beberapa jabatan pelaksana saja, ya. Di BKN sudah dicoba ya teman-teman sekalian. Sebelumnya jabatan pelaksana di BKN itu ada 78, kemudian dengan turunnya Permenpan 45 tahun 2022 ini, maka jabatan pelaksananya hanya tinggal 12 saja, ya. Bayangkan dari 78 menjadi 12, ya. Berarti kita benar-benar harus mensederhanakan jabatan-jabatan pelaksana yang sebelumnya, ya. Dan kita juga harus menetapkan batasan tadi ya, tugas dari jabatan pelaksana itu. Kemudian nomenklatur jabatan pelaksana digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun dan menetapkan kebutuhan, ya. Jadi nanti kalau jabatan pelaksananya sudah ditentukan apa saja yang mungkin bisa di dalam satu unit organisasi, berikutnya adalah menyusun dan menetapkan kebutuhan. Artinya menghitung berapa sih jabatan pelaksana yang kita pilih ini kebutuhannya gitu ya. Karena tadi misalnya dalam satu unit organisasi sebelumnya ada 12 jabatan pelaksana, ya, masing-masing jabatan pelaksana satu gitu ya, berarti ada 12 jabatan pelaksana dengan dengan pemangku jabatannya sejumlah 12 juga. Nah, pasca diberlakukannya Permenpan 45 tahun 2022, nanti misalnya jabatan pelaksananya tidak lagi 12, hanya ada 5 gitu ya. Nah, maka dari 5 jabatan pelaksana yang sudah kita pilih berdasarkan Permenpan 45 tahun 2022 ini, selanjutnya adalah kita harus menghitung ya, kebutuhannya tetap 12 ya atau hanya 5 sesuai dengan nomenklatur jabatannya. Kalau misalnya kebutuhannya ternyata tetap 12, berarti dari 5 itu kan ada yang kebutuhannya 2, ada yang kebutuhannya 3 gitu ya. Sehingga dari 5 jabatan itu total kebutuhannya menjadi tetap 12. Atau sekarang kebutuhannya hanya 5, tidak lagi 12. Ya, karena kebutuhannya hanya 5, tidak lagi 12, maka sisa beban kerja tadi ya yang 7 tadi itu kemana? Ya, nah ini bisa dialihkan ke jabatan fungsional beban kerjanya. Ya, jadi tidak harus gitu ya ketika sebelumnya kebutuhannya 12 dengan 12 nomenklatur, sekarang dengan ada perubahan Menpan tentang nomenklatur jabatan pelaksana, kebutuhannya tetap 12, tidak mesti gitu ya. Bisa saja kebutuhannya berubah menjadi 5. Kenapa? Karena tadi ada pembatasan tugas dari jabatan pelaksana tadi. Ya, yang tadinya fungsi-fungsi analisis sekarang hanya fungsi administratif. Ya, karena kalau kita hitung, oh ternyata untuk fungsi-fungsi administratif kebutuhannya tidak banyak, memang hanya 5 saja. Nah, terus fungsi-fungsi analisis tadi kemana? Fungsi-fungsi analisis tadi diberikan kepada jabatan fungsional, ya, sehingga nanti kebutuhan jabatan pelaksananya semakin sedikit, sedangkan kebutuhan jabatan fungsionalnya menjadi semakin banyak, ya. Nah, itu yang bisa menjadi catatan teman-teman ketika menyusun ANJAP dan ABK-nya. Ya. Kemudian penentuan kelas jabatan. Nah, teman-teman sekalian, karena sudah selesai gitu ya, sudah selesai menyusun nomenklaturnya sudah ditetapkan, kemudian informasi jabatannya juga sudah disusun gitu ya. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah menentukan kelas jabatannya. Ya. Nah, kelas jabatan ini akan berubah ya, yang sebelumnya jabatan pelaksana melakukan analisis itu kelas jabatannya 7, sekarang jabatan pelaksana ini melaksanakan tugasnya itu hanya administratif ya, maka kelas jabatannya turun menjadi hanya 5 misalnya gitu ya, atau maksimal 6 gitu ya. Nah, perlu dilakukan lagi kelas jabatan pasca ditetapkannya nomenklatur baru dan informasi jabatan yang baru. Kemudian pengembangan karir. Nah, pengembangan karir ini cukup menarik ya teman-teman sekalian ya, karena dengan jabatan pelaksana yang hanya terbatas gitu ya, tugas-tugasnya hanya administratif, kemudian hanya mengumpulkan data misalnya gitu ya,
Nah, karirnya kemudian kemana gitu ya? Tentunya karirnya adalah untuk jabatan pelaksana ini bisa mengambil karir ke jabatan fungsional, gitu ya. Jadi kalau memang jabatan pelaksana ini memiliki pengalaman yang cukup ya, kemudian memiliki keahlian yang cukup juga, memiliki kompetensi yang sesuai, kualifikasi pendidikannya juga sesuai gitu ya, maka bisa dikembangkan karirnya ke dalam jabatan fungsional ya. Karena seperti kita ketahui bersama, jabatan struktural sekarang kan semakin hilang gitu ya. Di instansi pemerintah pusat itu eselon 3 dan eselon 4 yang hilang. Kalau di daerah hanya eselon 4 saja yang hilang gitu ya. Nah, harus ada karirnya nih si jabatan pelaksana ini gitu ya. Karirnya tentunya bisa juga ke jabatan fungsional. Kok bisa dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional karir? Bisa. Kenapa? Karena kelas jabatannya memang berbeda. Kalau jabatan pelaksana itu karirnya tadi ya, itu kelas jabatannya tadi ya seperti yang saya sampaikan. Untuk pengadministrasi itu kelas jabatannya kelas 5, kelas 6 gitu ya. Tapi kalau berpindah ke jabatan fungsional, ya jabatan fungsional jenjang ahli pertama saja itu kelas jabatannya sudah 7 atau 8. Nanti di jenjang mudanya bisa 9 atau 10. Nanti di jenjang madianya bisa 11 atau 12 ya. Artinya berpindah dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional itu juga bisa berarti pengembangan karir ya. Bisa juga berarti kenaikan karir pegawai gitu ya. Promosi pegawai gitu ya. Jadi tidak selalu yang namanya promosi itu dari pelaksana ke struktural. Dari pelaksana ke fungsional pun itu bisa merupakan promosi ya. Kemudian ada pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi ini teman-teman sekalian, ini kompetensi yang kira-kira apa yang diharapkan dari jabatan pelaksana yang sudah kita tentukan tadi, baik nomenklaturnya maupun informasi jabatannya ya. Jadi kalau sebelumnya kompetensi yang dibutuhkan untuk jabatan pelaksana itu adalah misalnya administrasi perkantoran saja, tapi karena sekarang jabatan pelaksananya merupakan penggabungan dari beberapa jabatan pelaksana yang sebelumnya, maka kompetensi apa lagi nih yang diperlukan? Ya. Kompetensi apa lagi yang dibutuhkan oleh seorang pejabat pelaksana? Kemudian ada penilaian kinerjanya gitu ya, nanti SKP-nya dibuatnya seperti apa gitu ya. SKP-nya yang sebelumnya hanya ada 5, sekarang berubah menjadi 10 gitu ya, karena ada perubahan nomenklatur jabatan tadi. Atau SKP-nya yang sebelumnya sampai kepada tugas-tugas analisis, ya sekarang di dalam SKP-nya hanya ada tugas-tugas administratif. Kemudian penggajian dan tunjangan tentu ya, ini berkaitan dengan kelas jabatannya tadi. Dan yang terakhir adalah pemberhentiannya, ya pemberhentiannya kalau jabatan pelaksana itu kan di dalam aturannya untuk pejabat administrator ke bawah ya pejabat administrator ke bawah yaitu jabatan pelaksana, jabatan fungsional jenjang pertama gitu ya, jabatan fungsional jenjang muda gitu ya. Nah, itu masa pensiunnya kan di usia 58 gitu ya. Nah, ini juga harus diatur gitu. Jadi untuk jabatan pelaksana itu proses pemberhentian dari pensiunnya itu di usia 58 tahun. Oke. Kemudian usulan penetapan nomenklatur jabatan pelaksana. Nah, teman-teman sekalian, sebetulnya dari Menpan itu sudah membuka membuka peluang lah ya, membuka kesempatan kepada instansi pemerintah untuk mengusulkan jabatan pelaksana apa saja kira-kira yang dibutuhkan dalam satu instansi pemerintah. Ya, nah hanya saja memang kemarin kalau saya lihat ya itu tidak semua instansi pemerintah mengusulkan gitu ya, sehingga yang ditetapkan oleh Menpan untuk jabatan pelaksana sebagai turunan dari Permenpan 45 tahun 2022 ini tidak terlalu banyak gitu ya. Kemudian instansi teknis mengusulkan penetapan nomenklatur jabatan pelaksana kepada menteri, kemudian usulan penetapan nomenklatur jabatan pelaksana minimal memuat klasifikasi jabatan, nomenklatur jabatan ya. Kemudian ada tugas jabatan, uraian tugas jabatan, syarat jabatan, hasil kerja atau output, klasifikasi pendidikan, kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural, kedudukan jabatan dalam peta jabatan, dan informasi faktor jabatan. Ya. Jadi nanti teman-teman sekalian, kalau kita sudah menyusun informasi jabatan, tentunya
poin dari A sampai dengan G ini ya terisi semua ya. Selanjutnya kita menyusun ini standar kompetensi teknis, manajerial dan sosiokulturalnya. Setelah ini selesai, selanjutnya adalah menyusun ke dalam peta jabatan ya. Dan yang terakhir adalah menyusun informasi faktor jabatan. Untuk apa? Untuk menentukan kelas jabatan dari jabatan pelaksana tersebut. Oke. Ini untuk Permenpan 45 tahun 2022. Kira-kira ada pertanyaan teman-teman sekalian? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Ada yang mau bertanya, silakan. Masih nyambung nggak dengan yang saya sampaikan? Gimana? Tahun ini RBP lagi ada program penyusunan ANJAP nggak ya? Halo? Ini saya lihat ada Mas Didi ya. Mas Didi lagi nyusun ANJAP nggak, Mas? Gimana, Pak? Lagi nyusun ANJAP nggak? Iya, lagi nyusun ANJAP, Pak. Lagi nyusun ANJAP. Nah, ya, untuk jabatan pelaksananya menggunakan nomenklatur yang mana? Kemarin sih di Bawaslu kan sempat karena udah keluar yang Kepmen 1103 ini kita coba usulkan. Ya, nomenklatur yang baru, Pak Adi. Kan ada nomenklatur yang general, ada nomenklatur yang memang diusulkan dari masing-masing instansi pengusul. Nah, sebenarnya pertanyaannya lebih kayak gini sih, Pak Adi. Kemarin muncul pertanyaan, sebenarnya instansi, misalnya Bawaslu nih, mau pakai analis pemeriksa forensik digital gitu kan. Itu kan yang punya kan Kominfo tuh. Nah, itu sebenarnya butuh formatnya masih sama kayak Permenpan 41 tahun 2018 yang nggak perlu ada izin ke instansi pengusulnya, ataukah harus ada izin gitu. Mungkin pertanyaannya itu dulu. Ya. Jadi ini menarik ya gitu. Sebetulnya sih seharusnya instansi apa ya, kalau jabatan fungsional itu kan ada instansi pembina ya. Seharusnya sih memang instansi pembinanya itu yang menstandarkan ANJAP-nya ya, yang menstandarkan ANJAP-nya untuk masing-masing jabatan pelaksana yang menjadi core bisnis dari instansinya gitu. Tapi memang kelihatannya dari instansi yang menjadi core bisnis dari jabatan pelaksana ini belum menyusun informasi jabatannya. Maka setiap instansi pemerintah itu menyusun masing-masing gitu ya, seperti yang sebelumnya gitu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah betul gitu ya, bisa jadi satu jabatan pelaksana dengan jabatan pelaksana yang lainnya itu memiliki tugas yang berbeda gitu ya, padahal nomenklaturnya sama gitu ya, atau lintas instansi apalagi gitu ya, antar unit organisasi saja dengan nomenklatur jabatan pelaksana yang sama bisa jadi berbeda isian dari informasi jabatannya gitu ya, apalagi yang berbeda instansi gitu. Nah, makanya kalau saya lihat sih akhirnya selama belum ada regulasi ya yang mengatur bahwa instansi pengguna dari jabatan pelaksana itu harus melapor kepada instansi pengusulnya ya, atau instansi core dari jabatan pelaksana tersebut, maka instansi pengguna jabatan pelaksana boleh gitu ya menggunakannya langsung gitu tanpa izin dari instansi instansi pengusul dari jabatan pelaksana itu yang tadi gitu Mas. Berarti untuk sementara sah-sah aja ya Pak Adi ya. Kalau misalnya kayak tadi Bawaslu mau pakai analis forensik digital gitu, itu nggak perlu izin dulu. Iya, nggak perlu. Cuma secara tusinya tetap turun dari OTK-nya Bawaslu. Iya, betul. Oke, siap.
Kalau dari saya pertanyaan itu dulu Pak Adi. Dari yang lain Ya. mungkin monggo. Oke, ada yang lain silakan yang mau bertanya. Nanya, tadi bahasanya kan harus clerical ya, kalau yang di Ya. Permenpan 45. Tapi tadi ada bahasa kayak di Bawaslu itu analis. Apakah itu diperkenankan berdasarkan Permenpan 45 tahun 2022? Karena kalau ada bahasanya analis kan lebih ke JF-nya ya. Ya. Kalau ada JF juga kan, pengawas pemilu ya. Baru tuh periksa forensik digital kalau nggak salah. Nah ini nyambung aja sih sebenarnya, kalau nggak salah tadi di pasal 4 itu dijelaskan ada clerk, operator, sama teknisi. Makanya nama-namanya lebih ke tugas fungsi yang sebenarnya kayaknya benar-benar membantu mengumpulkan ataupun ya nggak mengoperasikan juga sistem informasi paling ya kalau operator ya. Ya mungkin perlu diperjelas itu. Terus yang tadi kalau nggak salah ada terkait standar kompetensi teknisnya ya yang dibuat ya. Kalau nggak salah manajerial sama kultural itu kan sudah tinggal mengadopsi dari yang peraturan Menpan 1 tahun 2020 gitu kalau nggak salah ya, standar kompetensi jabatan itu 37 2018. Itu mungkin ya kalau nggak salah ya, itu kan tinggal mengambil kompetensi teknisnya aja ya, tinggal menyusun itu Ya, tinggal menyusun kompetensi teknisnya betul. ya. Iya, mohon izin hanya itu aja. Ya, gimana? Ada lagi teman-teman yang mau didiskusikan, silakan. Ini saya sebentar ya. Saya pasang headset dulu karena Permenpan 1 tadi maksud saya, Permenpan 1 tahun 2020. Ya. Gimana, Mas? Tadi yang kompetensi itu yang Permenpan 1 tahun 2020 itu kan kalau nggak salah ada di situ juga ya disebutkan ya. Kompetensi teknis. Kalau Permenpan 1 2020 itu tentang pedoman analisis jabatan ya? Ya, itu enggak beda, Mas. Beda ya? Beda. Oke. Kalau standar kompetensi itu di Permenpan 37 2018. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau didiskusikan? Silakan yang mau bertanya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada ini saya lanjutkan ya. Jadi, nah ini adalah Kemenpan 1103 tahun 2022 ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu. Ini merupakan turunan dari Permenpan yang tadi ya. Permenpan 45 tahun 2022 diturunkan menjadi Kemenpan 1103 tahun 2022 ya. Jadi sebetulnya sih Kemenpan ini turun setelah instansi pemerintah itu mengusulkan ya jabatan-jabatan pelaksana Kemenpan ya. Jadi kan di amanatnya di Permenpan 45 tahun 2022 itu seluruh instansi pemerintah itu diminta untuk mengusulkan jabatan pelaksana apa nih kira-kira yang dibutuhkan oleh masing-masing instansi pemerintah gitu ya. Nah, setelah memperoleh usulan dari instansi pemerintah, barulah Menpan kemudian menetapkan Kemenpan 1103 tahun 2022 ya. Nah, Kemenpan 1103 tahun 2022 ini sebetulnya intinya adalah berisi
lampiran tentang jabatan pelaksana itu sendiri. Ya, jadi nanti instansi pemerintah ini tinggal memilih jabatan pelaksana apa saja yang paling tepat yang dibutuhkan oleh masing-masing instansi pemerintah. Ya, nah ini kalau kita lihat ini sudah tidak ada lagi jabatan pelaksana yang analis gitu ya. Kalau kita lihat di sininya di nomenklaturnya ya. Semua jabatan pelaksana bahasanya penelaah, pengadministrasi, pengolah gitu ya. Atau bahkan seperti ini langsung ke desainer, ilustrator gitu ya, pengembang, editor dan seterusnya. Nah, ini disesuaikan dengan masing-masing KL ya. Karena memang instansi yang mengusulkan inilah yang kemudian ditetapkan jabatan pelaksananya. Nah, kalau ada instansi pemerintah yang belum mengusulkan, berarti belum ditetapkan di sini jabatan pelaksananya ya. Maka instansi pemerintah wajib menyesuaikan dengan peraturan ini gitu ya. Jadi disesuaikan jabatan pelaksananya yang akan ditetapkan di instansinya ya. Nah, ini ada satu jabatan yang sangat umum ya di dalam Kemenpan 1103 ini, yaitu jabatan penelaah teknis kebijakan. Ya, ini jadi bahasanya jadi jabatan sapu jagat ya. Kalau di jabatan fungsional itu ada jabatan sapu jagatnya itu analis kebijakan. Kalau di pelaksana jabatan sapu jagatnya ini adalah penelaah teknis kebijakan. Ya. Nah, kita lihat di sini tugasnya adalah melaksanakan dukungan teknis dalam rangka menyiapkan bahan, gitu ya. Jadi jabatan pelaksana sekarang itu ya kayak gini modelnya, ya teman-teman. Hanya menyiapkan bahan, gitu ya. Tapi dia tidak melakukan analisis. Karena yang melakukan analisis tadi jabatan fungsional atau jabatan strukturalnya nanti, gitu ya. Sedangkan jabatan pelaksana itu benar-benar hanya memberikan dukungan administrasi, memberikan menyiapkan bahan gitu ya, atau kegiatan-kegiatan tadi yang sifatnya hanya clerical, operator gitu ya, operasional dan teknis gitu ya, tapi tidak melakukan proses analisis gitu ya, melakukan penyusunan kebijakan gitu, rekomendasi kebijakan gitu, tidak. Ya, jabatan pelaksana hanya pada tataran ini ya, clerical. Ini untuk yang klasifikasi clerical. Nanti akan ada yang klasifikasi operator. Terus ada lagi yang ini ya, klasifikasi operator. Mana tadi ada klasifikasi operator ya di sini. Kemudian nanti ada lagi klasifikasi yang teknis ya. Karena memang tadi jabatan pelaksana hanya untuk tataran clerical, operator dan teknis. Ya. Jadi kalau tadi di Bawaslu sudah mencoba untuk menyesuaikan ya dengan jabatan-jabatan yang ditetapkan di sini ya sebagai jabatan pelaksananya, maka nanti teman-teman yang menyusun anjab untuk Bawaslu ya ini diharapkan bisa menyesuaikan ya. Jadi kalau saya tuh bahasa gampangnya itu memaksakan gitu ya. Jadi jabatan pelaksananya apa, kemudian dipaksakan harus sesuai dengan uraian tugas dan fungsi dari unit organisasi di mana jabatan pelaksana itu kita tempatkan. Ya, jadi ini memang agak memaksakan ya, seperti kemarin ketika terjadi penyederhanaan birokrasi dari jabatan struktural ke jabatan fungsional, itu ada jabatan-jabatan fungsional yang akhirnya dipaksakan ada gitu ya, karena harus ada penyederhanaan birokrasi. Jadi jabatan fungsionalnya nomenklaturnya apa gitu ya, tugas dan fungsi dari unit organisasinya apa gitu ya, kadang-kadang nggak nyambung gitu ya. Itu dulu
pada saat kita masih jabatan fungsionalnya terpaku pada butir-butir kegiatan. Tapi sekarang dengan adanya Permenpan 1 tahun 2023, tidak ada lagi patokan butir-butir kegiatan, maka jabatan fungsional itu ya sah-sah aja gitu, boleh-boleh aja di satu unit organisasi itu gitu. Karena mereka nanti toh tugasnya merupakan turunan dari tugas unit organisasinya gitu ya, fungsi dari unit organisasinya gitu. Nah, demikian juga untuk jabatan pelaksana ini teman-teman sekalian gitu. Karena nanti jabatan pelaksananya pokoknya jabatannya ini. Perkara nanti uraian tugasnya apa, itu kita harus sesuaikan dengan tugas dari unit organisasinya gitu ya. Makanya nanti penyusunan uraian tugas untuk jabatan pelaksana ini sifatnya sangat-sangat umum, sangat-sangat general gitu ya. Seperti menyiapkan bahan gitu ya. Nah, menyiapkan bahan tinggal kita sampaikan objeknya apa gitu ya. Misalnya di unit organisasinya pengawasan tahapan pemilu misalnya gitu ya. Unit organisasinya namanya misalkan namanya Direktorat Pengawasan Teknis Pemilu gitu ya. Nah, maka tugas dari jabatan pelaksananya adalah menyiapkan bahan pengawasan teknis pemilu gitu. Kemudian mengadministrasikan dokumen pengawasan teknis pemilu gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ada kata kerja yang sifatnya umum ditambahkan dengan objek kerja yang disesuaikan dengan unit organisasi di mana jabatan pelaksana itu berada. Nah, ini untuk untuk yang teknis ini ya memang sangat-sangat teknis ya gitu. Ini kebanyakan usul dari Kementerian Perhubungan ini menjadi maka ini kayaknya sih nggak bakalan cocok dengan instansi selain Kementerian Perhubungan. Kemudian yang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sepertinya ini sangat spesifik ya, hanya untuk di lingkungan mereka saja gitu. Maka sebetulnya masih terbuka ya teman-teman sekalian, masih sangat terbuka untuk mengusulkan jabatan pelaksana yang dibutuhkan oleh masing-masing instansi pemerintah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang sedang menyusun anjab untuk Bawaslu misalnya, kemudian setelah ditelaah nih Kemenpan tentang nomenklatur jabatan pelaksana Kemenpan 1103 ini, kita sudah telaah, kita sudah cari, cocok-cocokin, nggak ada yang cocok, nggak ada yang sesuai jabatan pelaksananya, maka silakan gitu ya, nanti diusulkan kepada instansinya untuk mengirimkan rekomendasi usulan jabatan pelaksana kepada Menpan ya. Jadi nanti Bawaslu bikin usulan jabatan-jabatan pelaksana apa saja yang sekiranya cocok atau sesuai dengan kebutuhan Bawaslu. Karena tidak tidak terakomodir ya oleh jabatan-jabatan pelaksana yang ada di dalam Kemenpan nomor 1103 ini. Jadi seperti itu teman-teman untuk Kemenpan 1103. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Sebelum kita masuk ke contoh anjabnya. Izin nanya sedikit Pak Adi. Ya, silakan. Terkait dengan kelas jabatan Pak Adi. Jadi kalau sebelumnya kan kita masih menggunakan FES ya, Factor Evaluation System. Nah, kemudian untuk informasi yang saya dengar, itu instansi pembina untuk jabatan pelaksana ini misalnya Kementerian Perhubungan, dia hanya memberikan baseline gitu. Nah, untuk penghitungan kelas jabatannya, apakah memang nanti ada peraturan terkait yang akan keluar terkait dengan penghitungan kelas jabatan, atau memang masih menggunakan yang lama? Karena gini, ini kan misalnya ada jabatan dia range-nya sangat luas ya, mulai dari SMA sampai dengan S1 D4 gitu kan. Itu kan tidak bisa nggak bisa disamakan kelas jabatannya kan. Nah, itu bagaimana nanti untuk penghitungan kelas jabatannya? Mungkin itu Pak Adi, terima kasih. Ya, jadi ini nanti tinggal kebutuhan di masing-masing ininya ya, kebutuhan di masing-masing unit organisasinya, kebutuhan di masing-masing instansinya. Apakah jabatan pelaksana yang dibutuhkan di
instansi pemerintah itu klasifikasinya membutuhkan jenjang SMA atau jenjang D3 atau jenjang S1 gitu ya. Nah, itu tentunya akan berbeda kelasnya gitu. Jadi nomenklaturnya boleh sama, tapi karena karena kualifikasi pendidikan yang dibutuhkannya berbeda, maka kelasnya pun akan berbeda gitu ya. Karena kita tidak mungkin menghargai pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 sama dengan pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA gitu ya. Karena salah satu faktor evaluation system itu kan kualifikasi pendidikan ya gitu. Pendidikannya S1 atau D3 gitu akan mempengaruhi nilai yang akan menentukan kelas jabatannya gitu ya. Jadi memang ini menjadi tugas dari instansi teknis dari jabatan pelaksana ya tadi, selain seperti yang sudah saya sampaikan tadi, selain mereka seharusnya menyusun informasi jabatan yang akan menjadi standar, mereka juga harus menyusun kelas jabatannya gitu ya. Namun demikian betul sekali tadi ya pertanyaannya gitu, mengingat di sini klasifikasi pendidikannya ya, contohnya di sini aja nih. Kayak operator alat berat aja di sini ada SLTA, D1, D2, D3 gitu ya. Kan nggak mungkin ini, kelasnya pasti beda gitu ya antara SLTA, D1, D2 atau D3. Maka ini harus disesuaikan ya, dikembalikan lagi ke masing-masing instansinya gitu ya. Jadi instansi teknis dari jabatan pelaksana tetap membuat standarnya, tapi standarnya ini bukan standar kelasnya ya, tapi lebih ke standar ke apa namanya kok saya lupa, info faktor jabatannya gitu ya, info faktor jabatannya, bukan ke kelas jabatannya. Ya, jadi yang distandarkan oleh instansi teknisnya itu adalah informasi faktor infofaknya, informasi faktor jabatannya, bukan kelas jabatannya. Kalau kelas jabatannya kan nanti nilai terakhirnya ya, gitu. Tapi kalau informasi faktor jabatan itu hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan nilai yang akan diakumulasi sehingga menjadi kelas jabatan. Jadi seperti itu. Silakan. Ada lagi? Atau mau ditanggapi jawaban saya tadi? Izin Pak Adi, mau nanya juga terkait kelas jabatan ini. Kalau misalkan kayak yang tadi operator alat berat minimal ada SMA atau SLTA. Kalau yang bersangkutan tersebut saat menduduki jabatan tersebut dia kuliah dan lulus S1, itu gimana ya Pak Adi? Apakah kelas jabatannya dihitungnya tetap di yang paling rendah atau gimana Pak? Ya, jadi ini harus diperhatikan ya, sama dengan ketika kita menyusun anjab. Ketika kita menyusun anjab, itu kan yang kita susun itu jabatannya ya. Yang kita analisis itu jabatannya, bukan orangnya, gitu ya. Jadi meskipun orang yang menduduki jabatan itu jenjangnya SMA, D3, S1, S2 ataupun S3, ya informasi jabatannya ya itu, gitu. Tidak berpengaruh terhadap informasi jabatannya. Karena di informasi jabatan itu sudah terstandarkan yaitu gitu. Nah, sama seperti ini juga gitu. Jadi ketika ada seorang pegawai menduduki satu jabatan, itu yang kita analisis jabatannya, bukan orangnya, ya. Maka yang akan menentukan apakah jabatan itu nanti kelasnya tinggi atau rendah, yaitu jabatannya, bukan orang yang mendudukinya gitu ya. Orang yang mendudukinya boleh gitu ya, pendidikannya S1, S2 atau S3 gitu ya. Tapi kalau kelas dari jabatan yang kita sudah susun berdasarkan informasi faktornya itu adalah untuk kualifikasi pendidikan SMA, ya udah kelasnya situ gitu. Ya, maka kalau ada pegawai misalnya dia tadinya menduduki jabatan operator gitu ya dengan kualifikasi pendidikan SLTA. Kemudian dia meningkatkan pendidikannya nih gitu jadi S1 gitu ya atau S2 bahkan gitu ya. Nah, satu-satunya cara yang suara saya hilang ya? Masih kedengeran. Oh, masih. Ya deh, masih kedengeran ya. Nah, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah pegawai tersebut berpindah ke dalam jabatan lainnya yang kelasnya lebih tinggi gitu.
Dia nggak boleh stay di situ, atau kalau dia mau tetap stay di situ ya dia harus terima dengan kelas jabatan yang rendah tadi gitu ya. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak, terima kasih. Silakan, ada lagi? Iya, menarik nih yang terkait dengan tadi yang disampaikan Mas Lutfi ya, terkait kualifikasi pendidikan, karena kan di informasi faktor 1 kalau nggak salah soal pendidikan itu, ini masih pakai yang lama ya, yang versi yang lama ya. Ini itu akan sangat berpengaruh jenjang antara yang S1, D3 ataupun yang lainnya, sehingga akan ada kayak perbedaan hasil akhirnya bisa jadi nanti akan berbeda kelas jabatannya begitu. Nah, ini mensiasatinya seperti apa ya kalau misalnya terpaksa akhirnya itu dijadikan satu-satunya pool untuk menampung jabatan itu untuk sapu jagat. Ya, ini yang saya maksud tadi ya, Mas, yang terakhir tadi saya sampaikan gitu terkait dengan Kemenpan RB nomor 1103 ini gitu ya. Jadi kalau memang udah mentok nih, nggak ada lagi nih gitu ya, jabatan yang ada di sini gitu ya, dan kita juga nggak bisa memaksakan masuk gitu ya ke nomenklatur jabatan yang ada tadi gitu ya, karena nggak mungkin. Saya pikir ini sangat tidak mungkin ya gitu memasukkan pegawai dengan kualifikasi pendidikan SMA sampai S1 ke dalam satu jabatan gitu, dijadiin satu, masukin ke situ semua gitu ya. Itu sangat tidak mungkin gitu ya. Karena nanti akan kesulitan pada saat proses penyusunan kelas jabatannya tadi gitu ya. Maka yang bisa dilakukan oleh instansi tentunya adalah tadi yang saya sampaikan, harus mengusulkan jabatan baru ke Menpan ya. Gitu. Jadi sekarang kan kita masih dalam masa transisi nih ya, kita semua masih pakai Permenpan 41 tahun 2018 gitu. Permenpan 45 2022 masih berjalan, Menpan masih menerima usulan gitu ya, Kemenpan 1103 ini masih dimungkinkan untuk dibuat perubahannya, perbaikannya, perkembangan itu masih akan terus ada gitu ya. Jadi kayak gitu Mas gitu ya. Jadi kita jangan memaksakan deh gitu ya. Kalau dipaksakan ya kesian gitu ya. Dipaksakan kesian. Kesian untuk yang pendidikannya lebih tinggi gitu ya, tapi memang bisa jadi menguntungkan untuk yang pendidikannya lebih rendah gitu ya. Nah, maka teman-teman yang sedang menyusun pada instansi pemerintah ini harus cepat-cepat didorong gitu ya, cepat-cepat didorong untuk mengirimkan usul ke Menpan gitu ya, jabatan pelaksana yang paling sesuai yang dibutuhkan oleh instansinya gitu. Jadi kayak gitu. Silakan. Ada lagi? Izin, kalau nomenklaturnya apakah bisa diulang yang Permenpan 41? Itu. Untuk diusulkan kembali ya, misalnya seperti driver atau supir ya, atau sejenisnya, karena kan ada pekerjaan yang memang sifatnya itu kan sangat teknis ya, kayak supir itu kan teknis sekali. Ya. Nah, itu apakah nomenklaturnya baru sekali atau bisa diambil dari yang Permenpan 41? Ya, oke. Ini jadi batasannya adalah tadi ya di Permenpan 45 2022. Batasannya jelas. Jabatannya itu harus clerical, operator, dan teknis. Ya, ini batasannya. Artinya tidak semua yang di Permenpan 41 itu bisa diusulkan. Ya, karena bisa jadi jabatannya tidak di antara 3 tadi ya. Dia bukan clerical, dia bukan teknis, dia bukan operator ya. Dia analisis misalnya gitu ya. Dia pengelola misalnya gitu kan, itu kan nggak bisa masuk ya. Karena hanya 3 ini yang diperbolehkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi dicontohkan sopir boleh nggak dimasukin lagi? Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bersama ya bahwa ada tiga ya, ada 3 jabatan, 3 atau 4 gitu ya, saya lupa. Ada 3 atau 4 jabatan yang itu tidak lagi diberlakukan untuk
ASN, ya baik PNS maupun P3K, ya. Nah itu diberlakukannya untuk PPNPN, pegawai pemerintah, pegawai negeri non pegawai pemerintah, ya PPNPN, yang diatur dalam SBU Kementerian Keuangan, ya. Itu mencakup pengemudi, kemudian tenaga pengamanan, tenaga kebersihan, kemudian saya lupa satu lagi itu apa ya? Kok saya lupa sih. Pengemudi, tenaga kebersihan, tenaga pengamanan, dengan satu lagi itu pramubakti. Ya, pramubakti. Ada 4 nih. Ya. Jadi ada 4 jabatan ini yang dialihkan ke dalam PPNPN. Ya, jadi nggak bisa lagi tuh diusulkan 4 jabatan ini. Kenapa? Karena memang pengangkatan untuk 4 jenis jabatan ini dilakukan melalui mekanisme PPNPN, tidak diangkat melalui pengangkatan ASN, gitu ya. Nah, maka untuk jabatan-jabatan pelaksana ini ya harus menghindari 2 tadi ya, batasan yang di dalam Permen PAN 45 dan menghindari jabatan-jabatan yang diangkat melalui mekanisme PPNPN. Jadi kayak gitu, Mas, jawabannya. Terus kondisi existing ini, karena memang kondisi itu memang masih ada di instansi, misalnya yang menunggu yang bersangkutan pensiun atau sejenisnya ya, gitu. Jadi atau dipindah ke jabatan yang lain. Tapi yang jelas kan posisi itu sekarang existing. Nah ini apakah diusulkan kembali atau tetap berarti tetap menggunakan Permen PAN 41 saja ya, tidak usah diusulkan ya? Ya, Gitu. kan gini ya. Jadi tahapannya kan jabatan ditentukan dulu dalam satu unit organisasi. Kemudian jabatan-jabatan ini ditetapkan, disusun informasi jabatannya. Setelah informasi jabatannya disusun, kemudian disusun kelas jabatannya, gitu ya. Nah, kalau kelas jabatannya udah disusun kan nanti ditetapkan, ya kan? Ditetapkan dalam peraturan instansi pemerintah, ya kalau di BKN itu peraturan kepala BKN gitu ya, tentang jabatan pelaksana dan kelasnya. Nah, biasanya kan bunyinya kayak gitu tuh. Nah, nanti kalau ada jabatan, ada pegawai yang menduduki satu jabatan tapi tidak ditetapkan, tidak ada kelasnya, kasihan juga kan. Dia nanti nggak akan memperoleh tunjangan kinerja gitu ya, seperti itu. Nah, itu ada kekhawatiran seperti itu. Maka kalau kita berpikirnya, ini kan mau pensiun udah biarin aja deh gitu. Nah, nanti kasihan gitu ya, ketika peraturannya sudah ditetapkan, jabatannya udah ada, kelasnya udah ada, ya. Nah, sedangkan dia nggak termasuk nih gitu, maka dia nggak bisa tuh dapat tunjangan kinerja. Karena kalau dia dapat tunjangan kinerja nanti akan menjadi temuan ya, pertemuan di teman-teman BPK nih gitu. Maka saya pikir ya sudah gitu, kita berjalan aja gitu, jangan ngelihat teman-teman yang mau pensiun gitu ya. Kalau ngelihat teman-teman yang mau pensiun, kita nggak selesai-selesai nih kerjaannya gitu, nggak kelar-kelar gitu ya. Jadi tetap kita tetapkan saja jabatan-jabatan apa saja yang sesuai dengan instansi di mana kita berada gitu ya, atau di unit kerjanya gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah ditetapkan ya pegawai-pegawai yang ada di tempat kita, jabatan pelaksananya itu dibuatkan SK baru, disesuaikan dengan nomenklatur jabatan yang sudah ditetapkan gitu, seperti itu. Izin nyambung, berarti yang diusulkan, berarti kan ini kan misalnya si driver atau supir ini kan terkait dengan protokol, bisa dinamakan mungkin jabatan pelaksana yang baru terkait teknisnya ya, berarti ya, tapi tidak menggunakan nomenklatur yang seperti itu, meskipun tugasnya sebenarnya intinya ya tetap aja mengawal, nyupir atau sejenisnya begitu kan? Ya, betul. Gitu ya, seperti itu ya. Oke. Oh ya, yang diusulkan ini apakah core instansinya saja atau seluruhnya termasuk supportingnya seperti umum? Tadi kan kalau driver itu adanya di umum ya biasanya. Semuanya ya yang diusulkan? Iya, diusulkan aja semuanya. Jabatan pelaksana apa saja yang dibutuhkan, misalnya Bawaslu nih, Bawaslu butuh jabatan pelaksana apa saja sih gitu ya. Nanti biar teman-teman Menpan yang nyaring gitu ya. Jadi nanti kan teman-teman Menpan itu akan menyaring, oh jabatan ini sudah diatur oleh kementerian yang lain gitu, jabatan yang ini sudah diatur oleh lembaga yang lain gitu ya.
Itu. Ini nanti biar Menpan yang ngatur, yang nyaring gitu. Yang pasti kita mengusulkan jabatan-jabatan yang dibutuhkan oleh Bawaslu yang belum terakomodir oleh Kemenpan 1103 gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi teman-teman yang lainnya? Izin Pak Adi lanjut lagi Pak. Oke. Kita lanjut ke anjabnya ya. Nah, ini informasi jabatan untuk tadi ya, jabatan sapu jagat, penelaah teknis kebijakan. Jadi kalau nggak salah di BKN itu sekitar berapa jabatan ya? Tadi dari 78 jadi 12. Itu sekitar 20 jabatan dijadikan satu menjadi jabatan ini, penelaah teknis kebijakan. 20 jabatan pelaksana yang sebelumnya ya. Nah, ini ikhtisar jabatannya ini memang akhirnya dibuat sangat-sangat umum ya, melaksanakan kegiatan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi teknis kebijakan gitu ya. Nah, ini menarik sekali teman-teman sekalian gitu ya. Walaupun di sini tugasnya adalah melakukan penelaahan, tapi sebetulnya jabatan pelaksana ini kan tidak sampai melakukan penelaahan gitu ya. Ini Menpan juga kemarin menyampaikannya seperti itu gitu ya. Jadi agak aneh juga ya, nama jabatannya penelaah, tapi ikhtisarnya juga melakukan penelaahan gitu ya, tapi dia tidak melakukan tugas penelaahan. Jadi dia cuma sampai ke mengelompokkan gitu ya. Jadi mengumpulkan bahan nih ya, mengumpulkan bahan-bahan, kemudian dia mengidentifikasi masing-masing bahannya, kemudian dikelompokkan bahan-bahan itu. Yang termasuk kelompok A, termasuk kelompok B, termasuk kelompok C gitu ya. Dia kelompokkan. Sudah sampai situ saja tugasnya. Ya tidak sampai membuka bahan itu kemudian dibaca gitu ya, kemudian ditelaah gitu ya, dipelajari gitu bahannya, tidak sampai situ. Hanya sampai kepada tadi mengelompokkan bahan-bahan yang sudah dikumpulkan gitu. Ya, ini ya mungkin perbedaan menerjemahkan atau mendefinisikan kalimat penelaahan gitu ya. Kemudian syarat jabatannya ini ada S1-nya ya, S1 bidang manajemen, psikologi dan seterusnya. Ini masih merujuk ke Kemenpan ini ya, Kemenpan 1103-nya. Saya tarik ke atas tadi. Maaf ya, ini laptop saya ini agak lemot ini. Ya, di sini ya. Ini kan dia sangat umum ya, S1 gitu doang ya, S1 atau D4. Dia tidak kasih jurusan. Beda dengan jabatan yang lainnya nih, dikasih jurusan gitu ya. Nah, maka untuk penyusunan anjabnya ini Untuk penyusunan anjabnya kenapa dibatasi di sini di BKN ya? Karena memang tadi gitu. Jadi memang akhirnya dari 20 jabatan yang dirangkum menjadi satu jabatan ini dibutuhkan kualifikasi pendidikannya apa saja gitu ya. Akhirnya pakai garis miring nih. Ada manajemen, psikologi, hukum, ekonomi, administrasi gitu ya, kebijakan publik, komunikasi, akuntansi gitu ya. Pokoknya semualah dari 20 jabatan yang kita kumpulkan menjadi satu jabatan ini, kualifikasi pendidikan kita masukkan ke sini ya, karena memang di Kemenpannya itu terbuka ya, hanya S1 atau D4 saja. Nah, makanya ini kenapa saya sebut dengan jabatan sapu jagat juga karena itu. Dia kualifikasi pendidikan yang dibutuhkannya itu ya cuma S1 atau D4. Tidak ditentukan jurusannya gitu. Maka teman-teman yang menyusun anjabnya nanti akan menentukan jurusannya gitu. Kemudian karena ini jabatan pelaksana, diklat penjenjangannya ini diklat latsar ya. Kemudian diklat teknisnya ada manajemen ESN, manajemen SDM, perencanaan strategis, manajemen resiko gitu ya. Pokoknya semua diklat-diklat teknis yang dibutuhkan dari 20 jabatan tadi ya. Kemudian pengalamannya boleh dikosongkan saja ya karena ini jabatan pelaksana.
yang artinya bisa direkrut melalui CPNS gitu ya. CPNS fresh graduate gitu ya, belum memiliki pengalaman kerja sama sekali kan bisa ya direkrut untuk menduduki jabatan pelaksana gitu, maka pengalamannya boleh dikosongkan. Kemudian untuk uraian tugasnya, nah ini untuk uraian tugasnya mulai dari proses mengidentifikasi ya seperti yang saya bilang tadi, mengklasifikasi, menelaah, ya ini sampai ke menyusun rekomendasi segala ya padahal sebetulnya untuk jabatan pelaksana ini tidak sampai kepada menyusun rekomendasi gitu ya, hanya mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengelompokkan gitu ya, hanya sampai situ saja. Kemudian yang lainnya ya hasil kerjanya disesuaikan dengan uraian tugasnya seperti biasa. Jadi teman-teman sekalian proses penyusunan anjabnya seperti biasa ya, karena kita masih menggunakan peraturan yang sama ya, pakai Permenpan 1 tahun 2020, peraturan BKN nomor 9 tahun 2022 gitu ya untuk penyusunan anjabnya, maka masih sama ya, butir-butir informasi jabatannya, kemudian proses penyusunannya, data-data yang harus disusunnya juga masih sama. Hasil kerjanya ini disesuaikan ya, disesuaikan dengan masing-masing uraian tugas, karena uraian tugasnya ada 5 tadi, maka hasil kerjanya pun ada 5. Demikian juga bahan kerjanya, uraian tugasnya ada 5, bahan kerjanya ada 5. Kemudian peralatan kerja atau perangkat kerjanya juga sama ya. Uraian tugasnya ada 5, maka perangkat kerjanya pun ada 5. Kemudian tanggung jawabnya juga seperti itu ya, disesuaikan. Wewenangnya juga, kemudian korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, risiko bahaya, syarat jabatan, ini masih sama ya teman-teman sekalian. Belum berubah gitu ya proses penyusunan anjabnya, makanya mungkin ini saya hanya menampilkan saja. Silakan teman-teman mungkin yang mungkin ada kesulitan ketika menyusun anjab kemarin ada kesulitan atau saat ini kesulitan menyusun anjabnya di bagian yang mana, atau masih ada yang belum belum clear gitu ya, belum jelas sehingga perlu didiskusikan untuk penyusunan anjabnya, saya persilakan. Silakan, ada yang mau diskusi terkait penyusunan anjab, karena saya pikir teman-teman di RBP sudah punya pengalaman ya, sudah beberapa kali menyusun anjab gitu, tapi mungkin ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan, silakan gitu. Karena secara umum kan, secara general, secara peraturan pun saya pikir sudah cukup memahami ya. Silakan. Izin Pak Adi. Ya. Kalau untuk penyusunan form anjabnya itu disesuaikan sama ini atau untuk jabatan fungsional atau mengikuti dari instansi pembinanya, Pak? Terutama untuk ABK-nya sih. Oh, untuk ABK. Kalau untuk ABK ya tentu berbeda ya. Kalau untuk ABK memang akhirnya mengikuti aturan dari instansi pembina ya. Untuk jabatan fungsional ini ya ceritanya ya. Ya. Jadi kalau untuk jabatan fungsional itu untuk ABK-nya menghitung kebutuhannya memang akhirnya mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh instansi pembinanya ya, tidak mengikuti aturan ini ya. Jadi di kolom yang ini teman-teman sekalian, untuk ketika jabatan fungsional, nah di kolom yang ini ya, jumlah beban kerja, waktu penyelesaian, waktu efektif, kebutuhan pegawai, ini dikosongkan ya, dikosongkan semua ya. Nanti teman-teman membuat formulir baru untuk menghitung ABK-nya gitu ya. Jadi disesuaikan dengan pedoman formasi atau pedoman penyusunan kebutuhan yang ditetapkan oleh instansi pembina dari jabatan fungsional. Itu ya. Tapi kalau yang lainnya, butir informasi jabatan yang lainnya diisi sesuai dengan pedoman ini. Gitu. Jadi gitu, Mbak. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan yang lain. Ada yang mau bertanya? Silakan.
Atau sudah cukup jelas penyusunan anjabnya? Kalau teman-teman masih menggunakan itu ya, apa namanya, aplikasinya masih pakai yang Simanja ya untuk menyusun anjab ABK-nya ya? Iya masih Pak, masih pakai itu kita. Masih ya, oke. Kemarin ya tempat saya lihat masih oke lah ya, karena itu masih merujuk ke Permenpan 1 tahun 2020 ya. Tinggal kayaknya ada beberapa hal yang perlu disesuaikan ya supaya memudahkan ketika menyusun anjabnya. Nah, jadi gini teman-teman, BKN kan kita sudah mengeluarkan SI-ASN ya, Sistem Informasi ASN. Nah, kemudian di SI-ASN itu instansi pemerintah diminta untuk menyusun SOTK, kemudian diminta menyusun informasi jabatan. Ya, jadi nanti instansi pemerintah itu menyusun informasi jabatannya itu melalui SI-ASN. Nah, supaya instansi pemerintah itu tidak double mengerjakannya, ya artinya dia tidak mengerjakan di Simanja juga, nanti di SI-ASN juga mereka menyusun lagi. Nah, di SI-ASN itu ada fitur impor namanya ya. Jadi fitur impor itu nanti Excel yang sudah disusun oleh instansi pemerintah, Excel dari informasi jabatan itu bisa diimpor ke dalam SI-ASN gitu ya. Maka nanti diperkuat hasil informasi jabatan di Simanja itu dalam bentuk Excel-nya itu yang apa namanya yang sesuai lah gitu ya. Gitu. Jadi nanti teman-teman dicoba-coba lagi dari hasil penyusunan anjab di dalam Simanja itu coba di-download dalam bentuk Excel-nya. Nah, hasilnya tepat enggak gitu ya. Jangan-jangan masih ada bugs gitu ya. Jangan-jangan masih ada yang apa namanya kepotong gitu ya. Karena nanti Excel yang output dari Simanja itu bisa diimpor ke dalam SI-ASN gitu. Gitu ya. Silakan, ada lagi yang mau didiskusikan terkait penyusunan anjabnya? Atau teman-teman udah bisa langsung go? Jadi saya pikir kalau terkait dengan Permenpan 45 tahun 2022 yang menjadi tugas dari teman-teman sekarang adalah yang menjadi tugas berat ya, maksud saya menjadi tugas beratnya adalah mengidentifikasi sekian banyak jabatan pelaksana pada satu instansi pemerintah itu menjadi hanya beberapa saja jabatan pelaksana yang diatur dalam Kemenpan nomor 11/03 gitu ya. Seperti itu. Izin Pak Adi. Mm-mm. Mungkin PR-nya itu yang kami pahami ya. Berarti kan sekarang instansi masih menggunakan Permenpan 41 gitu ya. Kemudian kan ini ada nomenklatur baru jabatan fungsional di Kepmenpan 1103 ini. Nah, berarti kita perlu cari ini ya, sandingannya gitu ya. Maksudnya jabatan Yes. pelaksana yang sekarang ada di Permen 41 yang memang digunakan oleh instansi itu kemudian mau kita alihkan ke jabatan yang mana gitu yang terkait dengan sesuai dengan Kemenpan 1103 gitu ya. Mungkin awalnya itu dulu kali ya. Terus baru setelah itu kita buatkan anjabnya, ABK-nya, kelas jabatannya dan sebagainya. Mungkin gitu. Mohon tanggapannya. Ya, betul seperti itu. Sama kayak kemarin yang instansi lakukan ketika terjadi penyederhanaan birokrasi, ya kan? Jadi instansi itu cari-cari tuh jabatan fungsional apa yang cocok dengan jabatan struktural. Ya, nah sekarang jabatan pelaksana apa yang cocok dengan Kemenpan 1103 gitu. Jadi sama persis dengan yang sudah dilakukan kemarin pada saat penyederhanaan birokrasi. Jadi kalau kemarin urusannya jabatan fungsional, sekarang urusannya jabatan pelaksana gitu ya. Dan memang ini jadi nanti teman-teman RBP juga bisa rekomendasinya itu tidak hanya itu ya. Jadi tidak hanya jabatan pelaksana ini dipindahkan ke jabatan pelaksana sesuai dengan Kemenpan 1103 gitu ya.
Tapi juga rekomendasinya dari teman-teman RBP juga bisa jabatan pelaksana ini dipindahkan ke jabatan fungsional, gitu ya. Jadi ketika kita tidak menemukan jabatan pelaksana yang sesuai dengan Kemenpan 1103 ya. Jadi selain kita juga mengusulkan jabatan pelaksana yang baru ke Menpan, kita juga coba dulu nih cari ya jabatan fungsional. Ada nggak jabatan fungsional yang cocok untuk jabatan pelaksana itu? Ya, karena memang kan semangatnya sekarang ini kita mendorong pegawai untuk ke jabatan fungsional ya. Apalagi sekarang jabatan fungsional itu tidak repot-repot ngumpulin angka kredit ya. Kan kemarin kan yang menjadi permasalahan dari pegawai adalah malas ke jabatan fungsional gitu ya. Karena harus ngumpulin angka kredit gitu setiap tahun, itu repot banget gitu ya. Mendingan jabatan pelaksana, santai aja nanti 4 tahun juga naik pangkat gitu ya. Nah, sekarang kan jabatan fungsional kan tidak terikat lagi dengan angka kredit gitu. Jadi saya pikir teman-teman yang menduduki jabatan pelaksana saat ini pun tidak masalah gitu ya ketika berpindah ke dalam jabatan fungsional. Malah diuntungkan ketika mereka berpindah ke jabatan fungsional. Kenapa? Karena tidak terbatas yang namanya jabatan fungsional itu. Ya tidak terbatas. Kalau jabatan pelaksana kan terbatas ya. Hanya pangkat golongan ruangnya itu kalau S1 mentok di 3D. Terus kalau S2 mentok di 4A gitu. Tapi kalau fungsional kan selama tersedia formasinya dia bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi terus gitu ya. Jenjang muda sampai ke 3D. Nanti kalau naik ke jenjang madya bisa naik ke 4A, 4B, 4C gitu kan. Jadi lebih panjang karirnya gitu ketimbang menduduki jabatan pelaksana. Itu. Jadi betul ya, sekarang yang perlu dilakukan adalah mencocokkan jabatan pelaksana sesuai Permenpan 41 tahun 2018 ke dalam Kemenpan 1103. Kalau sudah dicocok-cocokkan masih mentok juga, cari jabatan fungsional yang sesuai. Dan kalau jabatan fungsional juga belum ada yang sesuai, ya langkah terakhir adalah mengusulkan jabatan pelaksana baru Kemenpan. Jadi seperti itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman. Terakhir mungkin Pak Adi, terkait dengan jabatan fungsional ya. Jadi kalau tadi Pak Adi sebutkan kan sekarang sudah tidak terikat lagi dengan uraian jabatan yang dikeluarkan oleh instansi pembina. Dan instansi pengguna itu harus menyusun sendiri gitu. Nah itu menyusun sendirinya batasannya seperti apa ya Pak Adi? Maksudnya apakah kita masih bisa menggunakan uraian yang dikeluarkan oleh instansi pembina kemudian disesuaikan dengan kebutuhan di instansi, atau memang kita bisa dalam tanda kutip berkreasi sesuai dengan kebutuhan dari instansi pengguna seperti itu? Mohon arahannya. Ya, jadi tadi juga sudah saya sampaikan, sebenarnya tugas pertama yang harus dilakukan oleh instansi pembina saat ini ya, pasca dihapuskannya butir-butir kegiatan dari jabatan fungsional adalah menentukan ruang lingkup dari jabatan fungsional. Jadi instansi pembina itu harus membuat ruang lingkup. Ya, ruang lingkup jabatan fungsional itu apa? Itu yang akan menjadi batasan tugas dari jabatan fungsional tersebut. Ya, kalau pengen mudahnya sih ya, kemarin kita sudah coba exercise ya, kita sudah coba-coba. Oh ya udah deh, yang kita jadikan ruang lingkup itu unsur dan subunsur dari jabatan fungsional ya. Jadi kalau jabatan fungsional itu kan kalau teman-teman baca ya di Permenpan masing-masing jabatan fungsional itu pertama itu ada unsur, kemudian subunsur, kemudian ada butir kegiatan, kemudian ada angka kredit ya. Nah, angka kredit dan butir kegiatan hilang ya. Maka unsur dan subunsur ini yang kita jadikan sebagai ruang lingkupnya ya. Jadi supaya nggak loss banget gitu ya. Karena kalau loss banget kan apa bedanya gitu jabatan fungsional dengan jabatan pelaksana akhirnya gitu ya. Maka harus tetap ada batasannya yang disebut dengan ruang lingkup itu gitu ya. Jadi di Permenpan 1 tahun 2023 itu ada ruang lingkup istilahnya sekarang untuk jabatan fungsional. Nah, ruang lingkup ini menjadi tugas dari instansi pembinanya untuk menentukan. Nah, untuk mudahnya gitu sementara ruang lingkup ini diambil dari unsur dan subunsur di dalam Permenpan masing-masing jabatan fungsional. Itu yang akan menjadi batasannya gitu. Ya, namun demikian sekali lagi teman-teman sekalian, penentuan angka kredit jabatan fungsional saat ini berdasarkan SKP. SKP dasarnya adalah Permenpan 6.
Nah, kalau kita lihat Permenpan 6 untuk menyusun SKP itu kan tidak menggunakan butir-butir kegiatan. Ya, akhirnya ya sudah gitu. Apa yang dilakukan oleh pejabat fungsional di situ yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari unit organisasi itu yang akan menjadi SKP. Ya. Nah, apa yang akan menjadi SKP itu sebenarnya bisa juga diterapkan untuk apa yang akan menjadi uraian tugas dari jabatan fungsional di dalam anjabnya gitu. Seperti itu gitu ya. Jadi tetap disesuaikan dengan ruang lingkup pertama, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan unit organisasinya. Jadi seperti itu untuk penyusunan uraian tugas jabatan fungsional di dalam penyusunan anjabnya. Izin Mas Indra, nyambung. silakan. Terakhir ya Mas Indra ya, karena Pak Adi mungkin waktunya sudah ini. Silakan Mas Indra. Mohon izin. Ya. Ini kan di Anjab itu kan ada yang terkait hasil kerja yang diharapkan. Apakah ini bisa menjadi salah satu bagian dari yang tadi Pak Adi maksud? Gitu, hasil kerja yang diharapkan ini menjadi poin dari SKP-nya ataupun menjadi ukuran pengganti butir kegiatan atau tugas dari jabatan tersebut, tugas pokok ya, gitu. Iya. Nah, itu bisa masuk di sana. Iya. Betul Mas Wildan, bisa itu ya. Itu bisa dijadikan sebagai uraian tugas dari jabatan fungsional ya di dalam anjabnya gitu. Itu bisa juga dilakukan karena kan yang namanya hasil kerja yang diharapkan itu kan hasil dari dialog kinerja ya antara atasan dengan bawahan gitu, antara jabatan struktural eselon 2 dengan jabatan fungsional yang ada di situ gitu kan. Terjadi dialog kinerja, apa nih yang diharapkan oleh atasan, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh bawahannya gitu ya. Nah, tapi sekali lagi nih teman-teman sekalian ya, walaupun kalau kita lihat ya ini super power banget nih atasan nih gitu ya. Eselon 2 ini super power banget. Kenapa saya bilang super power banget? Karena dia yang paling menentukan gitu. Lo tuh mesti ngerjain A, B, C, D, E gitu ya. Itu yang menentukan ya eselon 2-nya gitu. Nah, tapi eselon 2 ini juga harus diingatkan gitu bahwa jabatan fungsional itu ada yang namanya ruang lingkup, ada batasan kerja gitu ya. Jadi mereka pun nggak bisa gitu menugaskan semua tugas ya ke dalam jabatan fungsional karena harus disesuaikan juga dengan ruang lingkupnya gitu. Jadi seperti itu. Nanti kalau kurang puas Japrian aja Mas Indra sama Mas Adi. Agak berat itu yang terakhir itu mengingatkannya itu agak berat itu. Oh iya. Iya betul. Tapi harus diingatkan lah. Iya, makanya ini teman-teman instansi pembina ini harus cepat gitu ya. Kalau ruang lingkupnya belum ada ya nantinya bakalan lost gitu. Lost aja terus gitu ya kayak sekarang gitu kan. Jadi eselon 2 yang menentukan mengerjakan apanya, tugas-tugas apa yang harus dikerjakannya. Ini aku mikirnya bahayanya kalau kayak dokter gitu. Dokter butir kegiatannya dihapus sementara mereka tugas fungsinya sangat jelas, spesifik. Betul, ya. Nah, tiba-tiba ya ngeri juga ya. Tiba-tiba dokter suruh jadi PPK gitu ya, pengelola keuangan. Itu kejadian kok di Pemda itu di tempat istri. Ya, begitu. Iya, benar. Begitu diberikan tugas itu ya bingung pasti. Betul, ya. Baik teman-teman, sepertinya itu saja yang bisa kita diskusikan pada siang hari ini. Nanti mungkin di lain kesempatan kita masih banyak lah ya waktu kita untuk diskusi lagi. Silakan saja, saya siap. Tinggal dicocokkan waktunya kapan kita akan diskusi lagi, baik dengan materi yang sama ataupun materi yang berbeda. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Dan mohon maaf dengan segala keterbatasan yang ada ya, karena ini memang banyak kendala teknis siang hari ini. Laptopnya yang lemot, internetnya yang lemot, aduh macam-macam deh. Iya Pak Adi, nggak apa-apa. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sebelum penutupan kita foto bersama dulu kayak tadi ya. Open kamera. Mungkin bisa di kamera dulu teman-teman supaya kita bisa foto bersama.
Wih, rame banget ya. Coba kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, cukup? Udah 2 kali. Oke. Udah cukup. Ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Adi, teman-teman semua. Ya, Nanti sama-sama. kita ketemu lagi Sama-sama. di acara RBP selanjutnya. Nantikan saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Izin menutup kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.